Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Belajar, perkenalkan nama saya Egy Septi Windari, guru IPS di SMP Negeri 5 Singi Hilir. Pada video kali ini, saya akan membahas materi perdagangan antar daerah atau pulau. Materi ini merupakan materi pada kelas 8 di semester kedua. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan antar daerah atau pulau. Yang kedua, menjelaskan tujuan perdagangan antar daerah atau pulau. Dan yang ketiga, menjelaskan faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan? Nah, perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan. Nah, dan apakah yang dimaksud dengan perdagangan antar daerah atau antar pulau? Nah, perdagangan antar daerah atau pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Kalian tentu memahami bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 13.000. Lalu, bagaimanakah proses terjadinya perdagangan antar pulau? Apakah tujuan dan manfaat dari perdagangan antar pulau ini? Yuk simak penjelasan berikut ini. Oke, selanjutnya tujuan perdagangan antar pulau. Pada saat sekarang ini, perdagangan antar daerah atau antar pulau tidak lagi dengan cara tradisional. Walaupun masih ada beberapa wilayah yang masih mempertahankan cara tradisional. Jual beli online telah memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan lintas daerah, bahkan lintas negara. Dengan bantuan alat komunikasi, jasa kirim, serta internet, jarak bukan lagi masalah. Perdagangan antar pulau dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi dengan beberapa tujuan. Tujuannya adalah yang pertama, untuk memperoleh keuntungan, dan yang kedua, untuk memperluas jangkauan pasar. Oke, kita bahas. Tujuan yang pertama yaitu memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Tujuan yang kedua yaitu memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai ke luar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Contohnya, produk minyak gosok tradisional dari daerah X dijual ke daerah Y. Maka, sekarang pengguna minyak gosok tersebut bukan hanya penduduk daerah X, tetapi juga penduduk daerah Y. Semakin lama, minyak gosok semakin dikenal banyak orang, sehingga pengguna minyak gosok tradisional di daerah Y pun juga meningkat. Oke, selanjutnya kita bahas faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor pendorong perdagangan antar daerah antara lain perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dengan tanah yang subur, lebih mungkin memproduksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya sampai ke luar daerah, dibandingkan misalnya daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Contoh, di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Oke, kita lanjutkan ke manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Apa saja sih manfaatnya? Nah, yang pertama yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Manfaat yang pertama yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Kenapa demikian? Karena perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produknya pun berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksinya, sehingga meningkatkan produktivitas. Manfaat yang ketiga yaitu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan dibukanya lowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga akan memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa kirim, perluasan transportasi, dan sebagainya. Baiklah sahabat Rumah Belajar, sekian video pembelajaran ini. Mari berbagi dan berkolaborasi bersama portal Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar.